Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih saja kita alami saat ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan potensi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ragil Verta Larasati, NIM 2019 143262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Sari dengan NIM 2019 143242. Perkenalkan, nama saya Putri Karnia, NIM 2019 143244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Putri Riyadi dengan NIM 2019 143248. Perkenalkan, nama saya Pina Marta Dilopa dengan NIM 2019 143264. Perkenalkan, nama saya Susilianti, NIM 2019 143268. Perkenalkan, nama saya Syahlia Zahra, NIM 2019 143269. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani dengan NIM 2019 143271. Nama saya Fofi Eniza, NIM 2019 143272. Nama saya Winda Agustini dengan NIM 2019 143274. Di sini saya akan menjelaskan pengertian IPS terpadu. Apa sih IPS terpadu? Ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita dengar dengan IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial, seperti misalnya ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, bahkan antropologi, dan sebagainya. Nah, kalau pembelajaran terpadu adalah suatu model pembelajaran yang dapat dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna pada pembelajaran terpadu, artinya siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan hubungan dengan konsep yang lain yang sudah mereka pahami. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran IPS terpadu berdasarkan potensi. Langkah-langkah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Tahap ini menurut Triyono tahun 2012 mengatakan bahwa untuk menyusun perencanaan pembelajaran IPS terpadu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada pemetaan kompetensi dasar, selanjutnya penentuan topik atau tema, selanjutnya penjabaran atau perumusan, kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik atau tema. Selanjutnya ada silabus, dan yang terakhir adalah penyusunan desain pembelajaran atau rencana pembelajaran yang sering kita sebut dengan RPP. 2. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan terdapat 3 kegiatan yang harus dilaksanakan. Pertama, kegiatan pendahuluan. Menurut Udin S. Winata Putra, DKK, dalam Ahmad Sudrajat 2008, menyatakan hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, yaitu A.
Menciptakan kondisi awal pembelajaran meliputi pembinaan keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. B. Apersepsi meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi atau pengetahuan yang telah dikuasai siswa sebelumnya, memberikan komentar atas jawaban yang diberikan peserta didik, dan membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi atau tahap penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Trianto, 2012. Model integrasi berdasarkan potensi utama keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan Bali, dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami potensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergantung dalam IPS. Contohnya, Bali sebagai daerah wisata dalam beberapa mata pelajaran. Yang pertama, dalam geografi, mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan. Menggunakan peta, atlas, dan global untuk mendapatkan informasi keuangan. Membuat sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan objek geografi. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk. Yang kedua, dalam sosiologi, mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial. Ketiga, dalam ekonomi atau asas manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat. Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Mendeskripsikan peran badan usaha termasuk koperasi sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi. Mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Yang keempat, dalam sejarah atau perkembangan masyarakat setempat. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha, serta peninggalannya. Model pembelajaran IPS terpadu dapat dilihat dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendefinisian. Tahap ini bertujuan untuk menerapkan dan mendefinisikan pembelajaran IPS terpadu di SD. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Analisis SK dan KD. Analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar bertujuan untuk menganalisis SK dan KD yang berpotensi untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan potensi, pendekatan berdasarkan permasalahan, pendekatan berdasarkan topik. SK dan KD bertujuan untuk diajarkan secara terpadu, disebut akan dibuat dalam bentuk tabel dan barulah ditetapkan tema yang akan memadukan seluruh SK dan KD. B. Analisis indikator. Mengacu pada upaya tentang ciri-ciri bahwa tujuan pembelajaran terpadu telah tercapai. Indikator dan tujuan dimaksud untuk mengetahui persentase ketercapaian dari kompetensi dasar yang diajarkan. C. Analisis materi ajar. Dimaksud untuk memetakan bahwa pelajaran sesuai atau karakteristik keilmuan
sebelum dipadukan menjadi sebuah tema yang akan diajarkan kepada peserta didik. Analisis terhadap materi ajar dilakukan dengan prinsip yang mudah ke sulit, dari yang dekat ke jauh, dari yang sederhana ke kompleks. Tahap perancangan gizi, yaitu tahap perancangan yang akan dilakukan meliputi analisis terhadap strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pemeliharaan alat ukur strategi pembelajaran, atau bisa disebut dengan tes yang akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang tercapai. Ilmu pengetahuan sosial atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sosial yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pengumpulan literatur atau materi ajar yang mendasari aturan yang menganalisis SD Negeri 8 Martapura. Yang pertama itu tahap define atau penganalisisan. Hasil analisis bisa digarisbawahi permasalahan utama dalam pembelajaran IPS SD yang ada di SD Negeri 8 Martapura. Pada dasarnya, gurunya memiliki kompetensi pembelajaran IPS dalam salah satu temanya, pembelajarannya dalam rangka mempercapai dalam kompetisi dasar dalam mata pembelajaran yang bersangkutan. Tujuan dari pengumpulan literatur atau materi ajaran ini berdasarkan analisa dan penjabaran hasil penelitian tersebut di atas berkaitan dengan pengembangan pembelajaran IPS terpadu di SD. Maka dapat dijelaskan hal-hal tersebut sebagai berikut. Dari materi di atas ada 2 tahap, yaitu tahapan definisi dan tahap perencanaan. Media dengan konteksi lingkungan seperti koperasi sekolah dan halaman sekolah dan lain-lain. Di samping itu media olahan seperti peta. Yang pertama itu media imigrasi berdasarkan topik. Dan yang kedua, modal imigrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didapat berdasarkan potensi utama. Sebagai contoh, nenek moyangku seorang pelaut mengangkat tema potensi lautan Indonesia mulai dari faktor alam, historis, antropologis. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan perilaku masyarakat, berdasarkan integrasi sosial di daerah pesisir pantai, serta ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya. Maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada disiplin yang tergabung dalam IPS. Nah, yang ketiga, model imigrasi berdasarkan permasalahan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dancing in my